Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama patutlah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas bimbingannya kepada kita semua, tuntunannya kepada kita semua, sehingga kita masih dapat diberikan kesehatan, kekuatan untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan kita setiap harinya. Perkenalkan, nama saya Jeffert Ferdinand Albert Suban. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Indonesia di Manado. Untuk nomor induk mahasiswa saya 2074201115. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah video singkat, penjelasan singkat terkait dengan hukum perdata dan juga perkembangannya di Indonesia. Video ini saya buat sebagai salah satu bentuk pemenuhan tugas ujian akhir semester yang akan saya jalani, yaitu terkait dengan membuat sebuah makalah, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait dengan hukum perdata dan juga perkembangannya yang ada di Indonesia. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung masuk pada topik pembahasan kita pada kali ini. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas terkait dengan 3 lingkup besar pembahasan, yaitu yang pertama, kita akan membahas terkait dengan pengertian hukum perdata. Yang kedua, kita akan membahas terkait dengan sejarah dari hukum perdata itu sendiri. Dan yang terakhir, kita akan sama-sama membahas terkait dengan perkembangan hukum perdata yang ada di Indonesia. Seperti itu terkait dengan 3 lingkup pembahasan yang akan kita bahas bersama-sama dalam video kali ini. Baiklah, kita akan masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu terkait dengan pengertian dari hukum perdata itu sendiri. Hukum perdata di Indonesia merupakan peninggalan produk hukum yang berasal dari sistem Eropa kontinental atau Eropa Continental System. Ciri-ciri hukum yang menganut sistem Eropa kontinental ini yaitu hukumnya terbentuk melalui kodifikasi. Nah, kodifikasi adalah pembentukan hukum dalam kitab hukum yang tersusun secara sistematis dan lengkap. Bentuk kodifikasi dari hukum perdata adalah Burgerlijk Wetboek atau BW yang diterjemahkan menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Istilah hukum perdata merupakan terjemahan dari Burgerlijk Recht, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara warga sipil. Hukum perdata disebut juga civil recht. Hukum perdata merupakan bagian dari hukum privat atau privat recht yang pengaturannya terdapat di dalam BW atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hukum perdata terdiri dari hukum perdata material dan juga hukum perdata formil. Jadi terdiri dari 2 bagian, yaitu hukum perdata material dan juga hukum perdata formil. Hukum perdata material adalah materi hukum perdata yang sebagian besar terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau BW. Hukum perdata tertulis dalam arti luas meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang tentang Hak Tanggungan, dan Undang-Undang tentang Fidusia. Hukum perdata formil adalah hukum perdata yang mengatur tentang tata cara penyelesaian perkara perdata atau disebut dengan istilah hukum acara perdata. Nah, kalau tadi kita sudah bahas terkait dengan pengertian dari hukum perdata secara umum, saat ini kita akan membahas atau saya akan menjelaskan terkait dengan pengertian hukum perdata menurut para ahli. Yang pertama, menurut Subekti. Hukum perdata dalam arti luas meliputi semua hukum privat material, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Itu menurut Subekti. Yang kedua, menurut Sudikno Mertokusumo, yang menjelaskan bahwa hukum perdata adalah hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan yang satu terhadap yang lain di dalam hubungan keluarga dan di dalam pergaulan masyarakat. Pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing pihak. Itu menurut Sudikno.
Sedangkan menurut Volmar, hukum perdata ialah aturan-aturan atau norma-norma yang memberikan pembatasan, oleh karenanya memberikan perlindungan kepada kepentingan-kepentingan perseorangan dalam perbandingan yang tepat antara kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lain dari orang-orang di dalam suatu masyarakat tertentu, terutama yang mengenai hubungan keluarga dan hubungan lalu lintas. Dari ketiga pengertian menurut para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antara hukum orang atau badan hukum yang satu dengan orang atau badan hukum yang lain di tengah-tengah masyarakat dengan menitik beratkan kepada kepentingan perseorangan atau pribadi ataupun badan hukum itu sendiri. Jadi itu dia terkait dengan pembahasan pengertian dari hukum perdata itu secara umum dan juga menurut para ahli. Baiklah, jikalau tadi kita sudah membahas terkait dengan pengertian hukum perdata, saat ini saya akan menjelaskan terkait dengan sejarah singkat dari hukum perdata itu sendiri. Nah, sejarah membuktikan bahwa hukum perdata ada saat ini berlaku di Indonesia tidak lepas dari sejarah hukum perdata yang ada di Eropa. Bermula di benua Eropa, terutama ya di Eropa kontinental, berlaku hukum perdata Romawi, di samping adanya hukum tertulis dan juga hukum kebiasaan masyarakat setempat. Diterimanya hukum perdata Romawi pada waktu itu sebagai hukum asli dari negara-negara yang ada di Eropa. Oleh karena keadaan hukum di Eropa saat itu kacau balau, di mana tiap-tiap daerah selain mempunyai peraturannya sendiri, juga peraturan setiap daerah tersebut berbeda-beda. Nah, oleh karenanya adanya perbedaan tersebut, jelas bahwa tidak ada suatu kepastian hukum. Akibat ketidakpuasan sehingga orang mencari jalan ke arah adanya kepastian hukum itu sendiri, kesatuan hukum dan juga keseragaman hukum. Pada tahun 1804, atas prakarsa Napoleon, terhimpunlah hukum perdata dalam satu kumpulan peraturan yang bernama Code Civil des Franchises, yang juga dapat disebut Code Napoleon. Karena Code Civil des Franchises ini adalah merupakan sebagian dari Code Napoleon. Sebagai petunjuk penyusunan Code Civil ini dipergunakan karangan dari beberapa ahli hukum, antara lain dari Du Moulin, Domat, dan Potiers. Di samping itu juga dipergunakan hukum bumi putra lama, hukum Gemonia, dan hukum Konenheg. Dan mengenai peraturan-peraturan hukum yang belum ada di zaman Romawi, antara lain terkait masalah wesel, asuransi, dan juga bahan-bahan hukum, badan-badan hukum. Akhirnya pada zaman Aufklärung atau zaman baru sekitar abad pertengahan, akhirnya dimuat pada kitab undang-undang tersendiri dengan nama Code de Commerce. Sejalan dengan adanya penjajahan oleh bangsa Belanda, maka Raja Belanda Lodewijk Napoleon menetapkan Wetboek Napoleon Inherit voor het Koninkrijk Holland yang isinya mirip dengan Code Civil des Franchises atau Code Napoleon ini untuk dijadikan sebagai sumber hukum perdata di Belanda atau Nederland pada waktu itu. Setelah berakhirnya penjajahan dan dinyatakan Nederland disatukan dengan Prancis pada tahun 1811, Code Civil des Franchises atau Code Napoleon ini tetap berlaku di Belanda. Oleh karena perkembangan zaman dan setelah beberapa tahun kemerdekaan Belanda dari Prancis, bangsa Belanda mulai memikirkan dan mengadakan kodifikasi dari hukum perdatanya. Dan tepat pada tanggal 5 Juli 1830, kodifikasi ini selesai dengan terbentuknya BW dan WVK atau Wetboek van Koophandel. Ini adalah merupakan produk nasional dari Belanda, namun isi dan bentuknya sebagian besar sama dengan Code Civil des Franchises dan Code de Commerce. Nah, pada tahun 1948, kedua undang-undang produk nasional dari Belanda ini diberlakukan di Indonesia berdasarkan asas konkordantie atau asas politik hukum. Sampai sekarang kita kenal dengan nama KUH Sipil atau KUHP untuk BW, sedangkan untuk KUH Dagang untuk WVK, Wetboek van Koophandel. Jadi itu terkait dengan sejarah singkat dari hukum perdata itu dimulai dari
bangsa Eropa dan juga sampai di bangsa kita, bangsa Indonesia. Baik Bapak Ibu, setelah kita sudah bahas tadi terkait dengan pengertian hukum perdata, sejarah dari hukum perdata itu sendiri, kita masuk pada lingkup yang terakhir, yaitu kita akan membahas terkait dengan perkembangan hukum perdata yang ada di Indonesia. Nah, mengenai keadaan hukum perdata dewasa ini yang ada di Indonesia dapat kita katakan masih bersifat majemuk, yaitu masih beraneka warna. Ini penyebab dari keanekaragaman yang ada di Indonesia. Ini ada dua faktor. Yang pertama yaitu faktor etnis, disebabkan keanekaragaman hukum adat bangsa Indonesia karena negara kita Indonesia ini terdiri dari berbagai macam suku bangsa, sangat banyak beraneka ragam. Yang kedua yaitu faktor hostia yuridis yang dapat kita lihat, dan ini membagi penduduk Indonesia dalam 3 golongan. Yang pertama yaitu golongan Eropa dan dipersamakan, yang kedua golongan bumi putra atau golongan pribumi, bangsa Indonesia asli yang dipersamakan, dan yang ketiga adalah golongan timur asing, bangsa Cina, India, dan juga Arab. Adapun hukum yang diberlakukan bagi masing-masing golongan yaitu yang pertama, bagi golongan Eropa dan yang dipersamakan berlaku hukum perdata dan hukum dagang barat yang diselaraskan dengan hukum perdata dan hukum dagang di negeri Belanda berdasarkan asas konkordansi. Yang kedua, bagi golongan bumi putra atau untuk orang-orang Indonesia asli, dan yang dipersamakan berlaku hukum adat mereka sendiri, yaitu hukum yang sejak dahulu kala berlaku di kalangan rakyat, di mana sebagian besar dari hukum adat tersebut belum tertulis tetapi hidup atau living di tengah-tengah kehidupan masyarakat atau rakyat Indonesia. Yang ketiga, bagi golongan timur asing, ya, bangsa Cina, India, dan juga Arab, ini berlaku hukum masing-masing negara tersebut, dengan catatan bahwa golongan bumi putra dan timur asing diperbolehkan untuk menundukkan diri kepada hukum Eropa Barat, baik secara keseluruhan maupun untuk beberapa macam tindakan hukum tertentu saja. Nah, maksudnya untuk segala golongan warga negara berlainan sama dengan yang lain dapat kita lihat. Yang pertama, untuk golongan bangsa Indonesia asli berlaku hukum adat, yaitu hukum yang sejak dahulu kala berlaku di kalangan rakyat Indonesia. Hukum yang sebagian besar masih belum tertulis ini tetapi hidup dalam setiap keseharian rakyat Indonesia itu sendiri. Yang kedua atau bagian B, untuk golongan warga negara bukan asli yang berasal dari Tionghoa dan Eropa, berlaku kitab KUHP atau Burgerlijk Wetboek dan KUHD atau Wetboek van Koopmanhandel, yaitu pada bagian 2 dan 3 dari TITEL, bagian 4 dari buku 1 tentang upacara yang mendahului pernikahan dan mengenai penahanan pernikahan. Hal ini berlaku bagi golongan Tionghoa karena pada mereka diberlakukan khusus yaitu Burgerlijk Stand dan peraturan mengenai pengangkatan anak atau adopsi. Selanjutnya, untuk golongan warga negara bukan asli yang bukan berasal dari Tionghoa atau Eropa, berlaku sebagian dari BW, yaitu hanya bagian-bagian yang mengenai hukum kekayaan harta benda. Jadi tidak mengenai hukum kepribadian dan kekeluargaan maupun yang mengenai hukum warisan. Untuk memahami keadaan hukum perdata di Indonesia, maka kita perlu mengetahui riwayat politik pemerintahan Belanda atau Hindia Belanda terlebih dahulu terhadap hukum yang ada di Indonesia. Nah, pedoman politik bagi pemerintahan Hindia Belanda terhadap hukum Indonesia ditulis dalam pasal 131 Indihe Staatregeling yang sebelumnya pada pasal 131 yaitu pasal 75 RR atau Regeringsreglement yang pokok-pokoknya sebagai berikut. Yang pertama, hukum perdata dan dagang, begitu pula hukum pidana bersama hukum acara perdata dan hukum acara pidana harus diletakkan dalam kitab undang-undang, yaitu dikodifikasi. Yang kedua, untuk golongan bangsa Eropa harus dianut perundang-undangan yang berlaku di negeri Belanda sesuai asas konkordansi. Yang ketiga, untuk golongan bangsa Indonesia asli dan timur asing yaitu Tionghoa, Arab, dan lainnya, jika ternyata bahwa kebutuhan kemasyarakatan mereka menghendakinya, dapatlah peraturan-peraturan untuk bangsa Eropa ini dinyatakan berlaku bagi mereka.
Yang keempat, orang Indonesia asli dan orang timur asing sepanjang mereka belum ditundukkan di bawah suatu peraturan bersama dengan bangsa Eropa, mereka diperbolehkan untuk menundukkan diri pada hukum yang berlaku untuk bangsa Eropa. Penundukan diri ini boleh dilakukan baik secara umum maupun secara hanya mengenai suatu perbuatan tertentu saja. Yang terakhir atau poin yang kelima, sebelum hukum untuk bangsa Indonesia ini ditulis di dalam undang-undang, maka bagi mereka itu akan tetap berlaku hukum yang sekarang berlaku bagi mereka, yaitu hukum adat. Nah, berdasarkan pedoman tersebut di atas, di zaman Hindia Belanda, itu telah ada beberapa peraturan undang-undang Eropa yang telah dinyatakan berlaku untuk bangsa Indonesia asli. Seperti pada pasal 1601 sampai 1603 lama dari BW, yaitu perihal yang pertama perjanjian kerja perburuhan, yang kedua pasal 1788 sampai 1791 BW perihal hutang-hutang dari perjudian, dan yang ketiga, poin ketiga, beberapa pasal dan WVK KUHD, yaitu sebagian besar dari hukum laut. Di samping itu ada peraturan-peraturan yang secara khusus dibuat untuk bangsa Indonesia ini sendiri, seperti Ordonansi Perkawinan Bangsa Indonesia Kristen, Organisasi tentang Maskapai Andil Indonesia atau IMA, dan juga ada pula peraturan-peraturan yang berlaku bagi semua golongan warga negara, yaitu yang pertama Undang-Undang Hak Pengarang, Peraturan Umum tentang Koperasi, Ordonansi Walker, dan juga Ordonansi tentang Pengangkutan di Udara. Itu tadi terkait dengan perkembangan hukum perdata ya yang ada di Indonesia itu sendiri. Setelah kita telah membahas tadi 3 lingkup besar yang ada dalam video ini, yang pertama kita sudah bahas terkait dengan pengertian dari hukum perdata, sejarah hukum perdata, dan juga perkembangannya di Indonesia, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan, yaitu hukum perdata adalah segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perorangan. Jadi dalam peradilan hukum perdata itu diutamakan perdamaian, karena hukum itu tidak hanya difungsikan untuk menghukum seseorang, tapi juga sebagai alat untuk mendapatkan keadilan dan perdamaian. Seperti itu terkait dengan kesimpulan dari materi yang saya bawakan saat ini. Baiklah, di akhir sesi saat ini saya ingin mengajak Bapak Ibu semua, rekan-rekan calon mahasiswi dan mahasiswa yang belum tahu nih ingin masuk ke perguruan tinggi mana, melanjutkan studinya di mana, ayo join with us, apply with us di Universitas Pembangunan Indonesia yang ada di Manado. Fakultasnya lengkap-lengkap, program studinya luar biasa lengkap-lengkap, dan juga letaknya sangat strategis, ada di pusat kota Manado. Untuk itu saya mengajak untuk rekan-rekan calon mahasiswa-mahasiswi yang belum tahu mau masuk perguruan tinggi mana ini, ayo apply masuk di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, dengan tentunya mendaftarkan diri di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Untuk itu, mari sama-sama orang masuk di UNPI. Terima kasih, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.